selamat datang di Ayo Ayu Radio. Kenalin, nama aku Ainanta Lea Putri dengan NPM 2106726693 dari Fakultas Matematika dan IPA jurusan Geografi, akan memandu kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas topik yang gak kalah seru, yaitu tentang batuan. Tapi sebelum itu, simak dulu yuk fakta berikut. Tahukah kalian jika ternyata batuan dibagi menjadi 3? Yang pertama adalah batuan beku atau igneous rock. Igneous rock terbentuk dari magma atau lava yang mendingin dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Lalu ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari proses pembatuan atau litifikasi yang mengalami proses pelapukan, erosi, lalu transportasi ke tempat yang lebih rendah hingga akhirnya mengendap dan membentuk batuan sedimen dari batuan beku. Lalu yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf dibentuk dari induk yang telah ada, baik beku maupun sedimen, yang mengalami perubahan tekstur dan komposisi mineral pada frasa yang padat. Kembali ke DJ utama. Nah, setelah tahu tentang ada apa saja sih pembagian dari batuan, kita bakal mengenal lebih lanjut tentang macam-macam batuan di tiap jenisnya. Nah, yang pertama ada batu granit. Batu granit ini dia termasuk intrusif, yaitu proses kristalisasinya terjadi di bawah permukaan bumi. Dia butirannya kasar, warnanya terang, dan semi warna-warni. Kenapa semi warna-warni? Karena di batu granit ini dia ada yang berwarna putih, juga ada yang berwarna keabu-abuan gitu. Jadi semi warna-warni. Selanjutnya ada batu basal. Batu basal ini sama seperti sebelumnya, dia intrusif, warnanya gelap berat, banyak mengandung besi, sedikit mengandung mineral silikan batuan vulkanik. Dia juga membentuk lempeng samudra pada permukaan bumi. Yang ketiga ada batu andesit. Ini termasuk batuan beku juga ya. Nah, dia itu bertekstur halus, terus warnanya abu-abu hijau, tapi sering juga ditemukan berwarna merah atau jingga. Dia berasal dari lelehan lava gunung Merapi yang meletus lalu membeku. Nah, bedanya batu andesit ini dia ekstrusif atau kristalisasinya terjadi di atas permukaan bumi. Lalu ada batu gabbro. Batu gabbro ini dia intrusif, warnanya gelap, struktur batuannya masif, jadi dia itu nggak ada rongga atau lubang udara, bahkan retakan, jadi padat banget gitu. Nah, jadi batu gabbro ini dia teksturnya kasar. Lanjut ada batu diabas. Batu diabas ini dia intrusif juga, warnanya gelap, terus dia terdiri dari mineral feldspar plagioklas dan pyroxene. Nah, ini kandungannya ya. Nah, jadi diabas ini dia sebagian besar terbentuk pada intrusi dangkal dan memiliki komposisi yang basaltik. Nah, yang terakhir di batuan beku itu ada yang namanya batu dasit. Batu dasit ini dia berbutir halus dan berwarna terang, terus dia ekstrusif, kristalisasinya di atas permukaan bumi, ditemukan di kerak benua atas zona subduksi. Terus kandungan di batu dasit ini ada mineral kuarsal lebih dari 20%, juga ada alkali feldspar lebih dari 0,5. Kalau dilihat ini mirip kayak komposisi andesit ya. Tapi bedanya kalau misalnya di batu dasit dia plagioklasnya atau si alkali feldsparnya ini lebih banyak dibanding yang andesit. Selanjutnya kita mengenal tentang batu sedimen. Di batu sedimen ada batu konglomerat nih. Nah, batu konglomerat ini dia termasuk sedimen klastik, dan warnanya tuh abu-abu. Komposisinya terdiri dari kerikil, krakal, dan berangkal. Nah, dia itu termasuk bertekstur plastik karena memiliki fragmen dan matriks, sedangkan strukturnya yaitu non-stratified, yaitu tidak berlapis sesuai dengan gambar yang ada di sini nih. Selanjutnya ada batu gamping. Batu gamping ini ada dua ya. Yang pertama ada batu gamping nummulites, yang satunya ada batu gamping merah. Batu gamping nummulites ini dia batu sedimen tertua di Pulau Jawa. Dia ini dari fosil nummulites, of course, yang diendapkan di laut dangkal dan berumur 55 juta tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya si batu gamping merah, ini biasa disebut kalsitut. Dia terbentuk di dasar laut, sama seperti batu gamping, yaitu terbentuk teksturnya organik dan berasal dari sisa organisme. Lalu ada batu pasir. Nah, batu pasir ini dia sedimen plastik.
komposisi dari kompaksi material pasir yang bertransportasi. Lalu warnanya coklat kekuningan. Selanjutnya ada batu rijang. Batu rijang ini biasa disebut sebagai batu api. Kenapa batu api? Karena kalau misalnya diadu dengan baja atau batu lain, dia akan menghasilkan bunga api yang dapat membakar bahan yang kering. Nah, ini bisa buat bikin api gitu ya. Nah, terus dia itu termasuk batuan endapan silikon kriptokristalin. Waduh. Dan permukaannya itu licin. Selanjutnya ada batu kalkerit. Batu kalkerit ini dia hasil endapan dari batu gamping. Ukuran butir batuan berupa pasir atau arenit, juga sedimen plastik karbonat yaitu lebih dari 50%. Nih, jadi batu kalkerit ini dia mineral penyusun karbonatnya itu lebih dari 50%. Terus dia bisa ditemuin di hampir seluruh wilayah Indonesia, tapi kebanyakan ada di Maluku, di Nusa Tenggara, dan Kebumen, tepatnya di Karangsambung. Terakhir nih tentang batuan metamorf. Batu metamorf ini adalah batuan hasil dari batu beku atau batu sedimen ya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Di batu ini ada batu kuarsit. Batu kuarsit dia itu non-foliasi, terus teksturnya sedang. Sedangkan metamorf ini adalah metamorf hasil dari batu pasir kuarsa. Lalu dia umumnya berwarna putih hingga abu-abu, namun banyak ditemukan dengan warna lain pula. Selanjutnya ada batu Philip. Batu Philip ini dia ingat ya, pokoknya dia tuh halus, terus dari batu serpih, terus dia foliasi. Jadi bahas foliasi sama non foliasi. Emang foliasi itu apa sih? Jadi foliasi itu dia berlapis. Jadi kalau non foliasi berarti dia tidak berlapis. Nah, lalu ada batu marmer. Batu marmer ini beda sama sebelumnya, dia tuh teksturnya kasar, terus dia non foliasi, berarti dia tidak berlapis. Lalu dia metamorf dari batu gamping yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan sering digunakan untuk hiasan, terutama di perumahan nih. Buat keramik itu biasa marmer banyak. Nah, 3 terakhir dari batu metamorf, yang pertama ada gneiss. Dia teksturnya kasar, terus merupakan metamorf dari batuan granit. Lalu ada sekis mica, dia ini foliasi. Terus dari mineral feldspar, kuarsa dan mineral mica. Dan ada serpentinit. Serpentinit ini dia memiliki warna kehijauan. Terus dia merupakan ubahan dari batu ultra basah seperti batu dunit. Nah, jadi itulah 18 jenis batu yang bisa kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu beku, sedimen, dan metamorf. Batu-batuan ini bisa juga kita identifikasi melalui komparator batuan yang bisa kalian lihat seperti ini. Nah, jadi mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Bye-bye!